Rumah di ujung jalan di sebuah desa kecil bernama Sukamaju yang terletak di kaki bukit berhutan lebat, ada sebuah rumah tua di ujung jalan. Rumah itu berdiri sendirian, dikelilingi pohon-pohon beringin besar yang akarnya menjalar seperti urat di bumi. Dindingnya terbuat dari kayu yang sudah lapuk dengan cat mengelupas yang dulu mungkin berwarna putih. Jendela-jendelanya sebagian besar pecah dan daun pintu depannya selalu tertutup rapat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dilihat dunia. Penduduk desa menyebutnya rumah hantu dan tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Cerita tentang rumah itu sudah menjadi legenda. Konon, puluhan tahun lalu, sebuah keluarga kaya tinggal di sana. Mereka adalah keluarga Pak Wiryo, seorang tuan tanah yang disegani, tapi juga ditakuti karena sifatnya yang keras dan kikir. Suatu malam, keluarga itu lenyap tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Ada yang bilang mereka dibunuh perampok, ada pula yang berbisik bahwa mereka dikutuk karena keserakahan Pak Wiryo. Yang jelas, sejak malam itu, rumah itu tak pernah ditempati lagi. Orang-orang sering mendengar suara tangisan dari dalam rumah, langkah kaki di lantai kayu yang berderit, atau bahkan bayangan yang bergerak di balik jendela saat malam tiba. Adi, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja pindah ke Sukamaju untuk bekerja sebagai guru di sekolah dasar setempat. Dia mendengar cerita tentang rumah itu dari murid-muridnya, yang sering berbisik tentang hantu keluarga Wiryo dengan mata penuh ketakutan. Adi yang dibesarkan di kota dan tidak begitu percaya pada hal-hal gaib, hanya tertawa kecil mendengar cerita itu. Baginya, itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi rasa penasarannya tergelitik. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya ada di balik cerita itu. Suatu sore saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Adi memutuskan untuk melihat rumah itu dari dekat. Dia berjalan menyusuri jalan tanah yang sepi, melewati sawah dan kebun pisang, hingga sampai di ujung jalan. Rumah itu berdiri di sana, lebih menyeramkan dari yang dia bayangkan. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun beringin bergoyang, seolah berbisik menyapanya. Adi merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi dia mengabaikannya. Ini cuma rumah tua, katanya pada diri sendiri mencoba meyakinkan hati yang mulai berdebar. Dia mendekati pintu depan, yang terlihat rapuh seolah bisa roboh dengan satu sentuhan. Di samping pintu, ada sebuah jendela kaca yang buram karena debu. Adi mengintip ke dalam, tapi yang terlihat hanyalah kegelapan. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Suara pelan, seperti seseorang berbisik di kejauhan. Dia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin dan suara jangkrik yang mulai bernyanyi. Mungkin cuma imajinasiku, gumamnya, meski jantungnya kini berdetak lebih kencang. Malam itu Adi tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh rumah tua itu. Dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, seperti suara tak terucap yang menariknya kembali. Keesokan harinya, dia mendengar cerita baru dari Pak Karto, seorang tetua desa yang dikenal sebagai penutur cerita ulung. Menurut Pak Karto, keluarga Wiryo tidak hanya lenyap begitu saja. Ada desas-desus bahwa Pak Wiryo membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk menjaga kekayaannya. Sebagai gantinya, dia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Tapi Pak Wiryo menipu makhluk itu, dan sebagai hukuman, seluruh keluarganya dikutuk untuk terperangkap di rumah itu selamanya. Kalau kau dengar suara tangisan di malam hari, kata Pak Karto dengan nada serius, jangan pernah menoleh, dan jangan pernah masuk ke rumah itu, nak. Tak ada yang keluar dari sana dengan akal sehat. Adi mengangguk, tapi di dalam hatinya, dia merasa tertantang. Dia bukan tipe orang yang mudah percaya pada cerita mistis. Dia ingin membuktikan bahwa semua itu hanyalah omong kosong. Maka malam berikutnya dia kembali ke rumah itu, kali ini membawa senter dan sebuah pisau lipat untuk berjaga-jaga. Bulan purnama menerangi langit, membuat bayangan pohon beringin tampak seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencengkeram. Pintu depan rumah itu ternyata tidak terkunci. Dengan hati-hati, Adi mendorongnya. Pintu itu berderit keras, seolah memprotes kehadirannya. Di dalam, udara terasa dingin dan lembab, bercampur dengan bau kayu lapuk dan sesuatu yang sulit didefinisikan, bau
Seperti tanah basah dan kematian, senter Adi menyapu ruangan, menerangi perabot tua yang tertutup debu. Ada meja makan yang masih utuh, dengan piring-piring kotor yang seolah ditinggalkan begitu saja. Di sudut ruangan, ada sebuah cermin besar dengan bingkai kayu yang sudah retak. Adi mendekati cermin itu dan untuk sesaat dia merasa melihat bayangan sesuatu bergerak di dalamnya. Dia menoleh tapi tak ada apa-apa. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Suara itu datang dari lantai atas. Adi menelan, ludah mencoba mengumpulkan keberanian. Tangga kayu di sudut ruangan tampak rapuh, tapi dia memutuskan untuk naik. Setiap langkahnya membuat lantai berderit, dan suara tangisan itu semakin keras. Di ujung tangga ada sebuah lorong panjang dengan beberapa pintu tertutup. Adi memilih pintu terdekat dan membukanya perlahan. Di dalam, dia menemukan sebuah kamar tidur. Tempat tidur besi tua berdiri di tengah, dengan kasur yang sudah robek dan penuh noda. Di sudut kamar, ada sebuah boneka kain yang duduk di kursi goyang. Matanya yang terbuat dari kancing, tampak memandang lurus ke arah Adi. Dia merasa, bulu kuduknya berdiri lagi, tapi dia mencoba menenangkan diri. Ini cuma boneka, katanya, meski suaranya sendiri terdengar gemetar. Saat dia hendak meninggalkan kamar, kursi goyang itu tiba-tiba bergerak sendiri. Pelan, tapi pasti. Adi membeku. Dia menyorotkan senternya ke kursi itu, tapi boneka itu masih di tempatnya, tak bergerak. Namun saat dia memalingkan wajah, dia mendengar suara pelan seperti tawa anak kecil. Dia berbalik cepat, tapi lorong di belakangnya kosong. Jantungnya kini berdetak tak terkendali. Adi memutuskan untuk menjelajahi kamar lain. Di kamar berikutnya, dia menemukan sebuah meja kecil dengan buku harian tua di atasnya. Sampulnya terbuat dari kulit yang sudah usang, dan ketika dia membukanya, halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan yang berantakan. Tulisan itu menceritakan tentang ketakutan seseorang, mungkin anggota keluarga Wiryo, tentang sesuatu yang mengintai di rumah itu. Dia selalu menonton dari cermin, tulis salah satu halaman. Jangan pernah melihat cermin di malam hari. Adi menutup buku itu dengan cepat, merasa ngeri tanpa alasan yang jelas. Dia kembali ke lorong, tapi sekarang dia merasa seperti ada seseorang yang mengikuti langkahnya. Dia mendengar suara napas pelan di belakangnya, tapi setiap kali dia menoleh tak ada apa-apa. Dia mempercepat langkah, ingin segera keluar dari rumah itu, tapi tangga yang tadi dia lewati kini terlihat berbeda. Lebih panjang, lebih gelap, seolah menuju ke suatu tempat yang bukan lantai bawah. Dengan jantung yang hampir meledak, Adi berlari menuruni tangga. Tapi ketika dia sampai di ruang tamu, cermin besar itu kini berdiri di tengah ruangan, seolah seseorang memindahkannya. Cahaya bulan dari jendela memantul di permukaannya, dan untuk sesaat, Adi melihat sesuatu di dalam cermin. Bukan pantulan dirinya, tapi wajah pucat seorang wanita dengan mata kosong dan mulut terbuka lebar, seolah berteriak tanpa suara. Adi menjerit dan berlari ke pintu depan, tapi pintu itu terkunci. Dia menarik-narik gagang pintu, tapi sia-sia. Suara tangisan kini bergema di seluruh rumah, bercampur dengan tawa anak kecil dan langkah kaki yang mendekat. Dia menoleh ke cermin lagi dan kali ini, dia melihat seluruh keluarga Wiryo berdiri di belakangnya. Pria tua dengan wajah marah, wanita pucat dengan gaun compang-camping, dan seorang anak kecil yang memegang boneka kain. Mereka tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong. Adi tak ingat bagaimana dia akhirnya keluar dari rumah itu. Yang dia ingat hanyalah berlari secepat mungkin, meninggalkan rumah tua itu di bawah bayang-bayang bulan. Keesokan harinya, dia menceritakan pengalamannya kepada Pak Karto yang hanya mengangguk pelan. "Kau beruntung Haneng hidup, nak," katanya. Banyak yang masuk ke rumah itu tapi tak semua kembali. Sejak malam itu Adi tak pernah lagi mendekati rumah di ujung jalan. Tapi setiap malam dia bermimpi tentang cermin itu, tentang wajah-wajah pucat yang menatapnya, dan tentang suara tangisan yang tak pernah berhenti. Dan kadang saat dia melewati cermin di kamarnya sendiri, dia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya. Sesuatu yang menunggu.